Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di antara kita yang hadir saat ini, pasti ada yang pernah pergi ke luar negeri. Ya, 1 hari, 2 hari. Paling tidak ya luar negeri, misalnya ke Timor Leste. Kalau tidak juga belum pernah, barangkali kita pernah lihat di televisi atau di internet suasana di luar negeri. Kita berandai-andai dan membuat pembandingan dengan pertanyaan kira-kira lebih enak di mana? Bapak Ibu tinggal di Indonesia atau di luar negeri? Kalau lihat kelihatannya di luar negeri juga enak. Tetapi menurut data yang saya peroleh, untuk pajak penghasilan di Indonesia biasa dikenal dengan PPH. PPH perorangan itu dibagi berdasarkan golongan penghasilan. Kalau penghasilan kita misalnya 36 juta sampai 50 juta itu kena pajak 5%. Kalau penghasilan 50 sampai 250 juta itu juga ada kena pajak 15%. Dan paling tinggi itu penghasilan 500 juta 30% kena pajak. Kalau di negara lain seperti Denmark itu pajak perorangan, pajak penghasilan itu 55% kena potong dari penghasilan. Kalau di Spanyol 52%, di Jepang 50,48%. Lihat lagi pembanding. Kalau kita di Kupang, karcis atau retribusi parkir di kota Kupang, motor 2.000. Kadang kalau kita ada uang kita bisa kasih. Kadang kita juga kasih 1.000. Nah, tukang parkir juga terima. Kadang kita juga tidak kasih, kita bilang tidak ada uang atau tidak ada uang kecil. Mereka diam-diam juga mengomel. Kita jalan saja. Lalu kalau mobil 3.000 rupiah. Kalau Bapak Ibu ke mall, di mall itu parkir 1 jam 3.000. Lebih dari 1 jam lewat 5 menit saya suka kena 6.000. Terhitung 2 jam parkir. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, lihat lagi sekarang. Di kota London uang parkirnya itu 821.000. Kalau di Tokyo 743.000. Kalau kita bandingkan 2.000, 3.000, ini 700-an ribu nih. Lain lagi, kalau kita di Kupang, ya kalau kita pas ada uang, kita senang-senang beli ayam geprek berapa? 20.000 toh. Bahkan kita mungkin pakai Grab, kita telepon toh antar tambah sedikit. Kalau ada uang lagi, kotong beli apa tuh? Babi tore itu satu porsi itu dia 30.000, pasti enak. Nah, kalau di Los Angeles harga 16 US dollar. Nah, kali sudah dengan sekarang 14.000 sekian atau 15.000. 224.000. Kita mau pergi makan di rumah makan. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara-saudara, itu sebabnya kita sepertinya harus mengamini ungkapan bae sonde bae tanah timur lebih baik. Bae sonde bae Indonesia lebih baik. Indonesia mantap. Nah, bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, di masa pandemi COVID ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memperhatikan warga masyarakat dengan memberikan bantuan langsung tunai. Dan sebagai wujud rasa tanggung jawab perhatian kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Mereka yang berpenghasilan 5 juta ke bawah mendapat dukungan atau menerima 600.000 rupiah. Itu selama 4 bulan. Dan masih banyak yang lain dukungan dari pemerintah saat ini. Kemarin Pak Jo ada baca ini dukungan pemerintah bagi prakerja. Artinya yang belum memiliki pekerjaan ada juga dukungan. Tapi kelihatannya ini hari tutup. Kalau kita senang mau buka kita masuk, coba-coba walaupun dia tertutup kita masuk, coba nanti terbuka. Itu juga berlaku hal sama, dapat dukungan.
Ya kalau yang mengurus di BPJS Ketenagakerjaan secara rutin, ya bisa ketemu kasih masuk, nanti kita bisa mendapatkan itu santunan 600.000 per bulan itu. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah kita perlu bersyukur sebagai anak bangsa selain kekayaan alam di negeri kita? Ya agaknya kalau kita lihat hal bersyukur menjadi suatu yang sulit untuk dilakukan. Mengingat kecenderungan manusia lebih suka untuk menuntut dan menganggap bahwa seharusnya apa yang ia peroleh lebih daripada yang ia dapatkan. Manusia merasa selalu merasa kurang, tidak cukup, juga tidak cocok, terlalu sedikit. Kita bilang ini sah dan lain-lain. Kita cenderung untuk tidak pernah puas, selalu merasa ada yang keliru, ada yang salah, tidak sesuai hak yang diterima atau didapat. Entah itu pada orang lain, pada situasi dan keadaan yang dialami, atau ada hal yang salah di dalam diri kita. Perasaan selalu tidak puas itu membuat manusia cenderung selalu menuntut seakan haknya diabaikan. Seringkali ada upaya juga untuk mencari-cari kesalahan pada pihak lain dan pada akhirnya seluruh kesalahan akan dilimpahkan kepada Allah. Tuhan, kenapa bisa begini? Kalau di antara kita sebagai pemuda-pemudi ketika berpacaran lalu putus, itu kata juga sering keluar. Tuhan, padahal beta serius ini, kenapa bisa begini? Tapi kalau yang sudah mau menikah nanti bapak dan ibu, ya tanggal 17 itu sudah serius. Saya tidak bisa begitu lagi. Kadang juga seakan kesalahan ada pihak Allah bukan pada pihak manusia. Itu sering terjadi. Nah, kekasih Tuhan bersyukur dan memuji Tuhan di dalam hidup itu salah satu ciri yang membedakan umat Allah dengan bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Dalam segala keadaan hidup, dimanapun mereka berada dan pergi, syukur dan pujian yang lahir dari refleksi iman bersama Allah selalu mereka nyatakan. Nah, Mazmur 65 ini merupakan jenis mazmur syukur dan pujian kepada Allah. Kalau kita baca ayat 1, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Daud sebagai pemazmur yang menulis, yang mengungkapkan imannya berdasarkan pengalaman iman sepanjang perjalanan bersama Allah. Dia mengajak umat Israel untuk bersyukur dan menaikkan pujian kepada Allah. Apa sebab? Sebab Daud mengakui bahwa terlalu banyak hal di dalam hidup yang dapat ia jadikan alasan memuji Allah. Bahwa ia meyakini setiap peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya sebagai cara Allah bertindak. Dan ingat, dia bersyukur bukan karena apa yang ia alami, tetapi pada apa yang Allah perbuat. Yaitu Allah mendengar doa. Allah meredakan gemuruh badai dan gelombang hingga menjatuhkan hujan di bumi, bahkan membuat tanah mengalami pertumbuhan karena kesuburan tanah. Sekali lagi Daud mengucap syukur bukan karena apa yang ia alami, tetapi apa yang Allah perbuat di dalam kehidupannya. Kekasih Tuhan, tentu adalah penting bagi kita yang percaya kepada Allah untuk mengenal dengan baik dan benar siapa Allah kita dari setiap karya yang Allah buat di sepanjang kehidupan kita. Kalau Daud dia mengenal Allah dari apa yang ia alami bersama Allah. Bahwa ia mengalami jawaban doa, pengampunan dosa. Ia juga bersukacita atas kuasa Allah yang tidak terbatas sehingga dia menggambarkan Allah itu seperti seorang pembebas yang memerdekakan atau membebaskan dia dari beban yang menghimpitnya yaitu dosa. Nah, Allah
di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti apa kita memahami? Mungkin kita memahami Allah sebagai penolong yang datang tepat pada waktunya, menolong, menjawab doa pergumulan kita, atau Allah yang kita imani, kita akui seperti seorang Bapa dan seterusnya. Bagi Daud, ia bersaksi bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa alam semesta dan seluruh karyanya ajaib, membuat manusia menjadi takjub. Dalam syair lagu tergambar alam dan segala isinya tunduk dan taat pada perintahnya. Bahwa Allah bertindak melalui alam semesta memelihara umat yang dikasihinya. Dan ini disaksikan kepada bangsa Israel. Kekasih Tuhan, harus kita akui bahwa di hadapan orang yang tahu mensyukuri kehidupan ini, di hadapan mata hati dan mata iman orang yang penuh rasa syukur di dalam hidupnya, melihat segala sesuatu berbeda. Yang dilihat indah, penuh kegirangan, ada sukacita walaupun keadaan tidak mengenakkan. Ia mampu memelihara sukacita karena dia tahu Tuhan sumber sukacita tidak meninggalkannya dan akan menolong menjawab doa pergumulannya. Lain hal kalau orang yang tidak tahu bersyukur di dalam hidupnya, di dalam pandangan matanya yang terlihat hanyalah hal-hal yang buruk, yang kabur, yang negatif juga barangkali. Karena pikiran juga dari dalam hati juga bisa keluar lewat ucapan mulut yang cenderung berupa keluhan, kemarahan, kekecewaan, omelan, protes yang tak putus-putus, juga galau. Hatinya tidak ada merasa damai dan sukacita. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, tentu kita mesti napas panjang juga. Butuh kesabaran atau lebih baik menghindar dan mengalah. Orang biasa bilang, enak dilu, masalah buat gue. Orang-orang seperti itu tentu banyak dan ada di mana-mana. Bisa saja dia adalah katakan suami kita. Dia adalah istri kita. Kita punya bapak mama, saudara kita. Juga kita punya tetangga, juga kita punya kawan sekamar atau sekos, seasrama, rekan sepelayanan, juga sesama anak bangsa di negeri ini. Saya salut Bapak Ibu Saudara-saudara pada Presiden kita, Presiden RI, dalam masa kepemimpinan terutama menghadapi sesama anak bangsa yang kesukaannya protes, mencaci maki, memfitnah, menuntut hal-hal yang tidak masuk di akal. Nah, anehnya mereka itu adalah tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ada yang menyebut diri tokoh agama yang mengatasnamakan kepentingan golongan dan bangsa. Indonesia telah berusia 75 tahun. Bangsa ini mengalami berbagai persoalan. Namun bukan berarti tidak ada kebaikan dan berkat yang Allah berikan yang patut untuk kita syukuri. Bukankah cenderung orang menuntut? Bukankah Allah masih menjaga bangsa kita dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib? Di tengah keadaan sulit sekalipun, pertolongannya datang tepat pada waktunya. Bahkan Ia menyediakan pengampunan bagi para pengkhianat bangsa, orang-orang yang dengan rupa-rupa kejahatan di negeri ini. Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak kejahatan saat ini, orang menjual orang, tindak kejahatan lain, narkoba dan seterusnya, korupsi dan sebagainya. Allah masih dan selalu menyediakan pengampunan dan kasih-Nya tidak pernah terbatas. Karena itu kita patut mensyukuri dan mestinya kita tidak terlalu menuntut banyak apa yang telah negara atau pemerintah berikan pada kita. Tetapi seharusnya kita bertanya pada diri kita sendiri,
apa yang telah kuberikan pada negara dan bangsa ini dalam berbagai bidang kehidupan sebagai bukti kecintaan kita terhadap tanah airku Indonesia, negeri yang elok, yang kaya dan subur, melalui hal-hal yang sederhana, dan itu kita memulai dari diri kita sendiri. Kalau itu yang kita lakukan, hidup yang kita jalani, kita akan syukuri bahwa ternyata ada banyak berkat yang Tuhan beri, belum kita gunakan maksimal di dalam hidup. Termasuk mahasiswa-mahasiswi dapat menggunakan kesempatan saat ini, berkreasi, berinisiatif untuk melakukan hal yang mendatangkan kebaikan. Terpujilah Allah, Sang Pencipta yang agung, yang kasih-Nya tidak pernah berkurang di dalam kehidupan kita. Amin.